Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW yang paling banyak menjadi perbincangan dalam banyak hal. Ia menikah saat gadis, berusia remaja, cerdas, berani, dan terbanyak meriwayatkan hadis. Namun saat berumah tangga dengan Nabi, ia pernah difitnah berselingkuh. Dan sepeninggal Nabi, ia juga turut serta dalam perang saudara antar umat Islam. Berikut sekilas sejarah kehidupannya. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin ada yang terlewat dari perhatian kita, yaitu masalah pernikahan Nabi dan bagaimana beliau menikahkan putrinya. Nabi menikah dengan dua putri sahabat utama, yaitu putri Abu Bakar Aisyah dan putri Umar Hafsah. Dan beliau menikahkan putrinya dengan dua sahabat utama yang lain, yaitu menikahkan Ummu Kalthum setelah wafat Ruqayyah dengan Utsman ibnu Affan, dan menikahkan putri bungsunya Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu saja semua ini bukan satu kebetulan, namun mengandung tujuan, hikmah, dan pelajaran termasuk bagi kita umatnya. Seperti yang telah disinggung di atas, Aisyah adalah putri sahabat utama Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedang ibunya bernama Ummur Ruman binti Amir. Ia termasuk salah satu perempuan yang ditawarkan para sahabat kepada Nabi untuk diperistri sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah menikah dalam keadaan gadis pada usia sekitar 7 tahun. Pernikahan ini terjadi sebelum hijrah, tetapi hidup berumah tangga dengan Nabi pada tahun 2 Hijriah saat usianya 12 tahun. Aisyah digelari dengan As-Siddiqah binti Siddiq. Ia pernah difitnah berbuat tidak senonoh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Fitnah ini bermula dari keberangkatan Nabi SAW ke sebuah peperangan, dan beliau mengajak Aisyah turut serta. Menjelang kepulangan pasukan, Aisyah keluar dari rombongan untuk mencari kalungnya yang hilang. Setelah berhasil menemukan kalungnya, ia segera kembali ke tempat pasukan berkumpul, tetapi rombongan sudah berjalan kembali pulang. Ia tertinggal seorang diri, duduk menunggu hingga tertidur, dengan harapan rombongan akan mencarinya. Secara kebetulan, sahabat Sofwan juga tertinggal di rombongan. Di pagi hari, saat ia akan menyusul pasukan, menemukan Aisyah di tengah padang pasir seorang diri. Sofwan memerintahkan untanya untuk duduk. Setelah itu Aisyah menaikinya, lalu dituntun berjalan hingga masuk kota Madinah. Menyaksikan peristiwa ini, kaum munafik sengaja menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah selingkuh. Setelah terlewati sekitar sebulan, akhirnya Allah SWT menjelaskan apa yang terjadi dalam surat An-Nur ayat 11 hingga ke-18. Kejadian ini masyhur dalam sejarah dengan peristiwa efek, yakni fitnah yang melanda keluarga Nabi SAW. Aisyah berwajah cantik dan ceria. Selain itu, ia juga terkenal sebagai wanita muda yang cerdas. Karena menikah dengan Nabi saat masih gadis dan berusia muda, ia juga terkenal sebagai istri yang pencemburu. Sewaktu Nabi sakit, beliau meminta izin istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di rumah tersebut. Pada mulanya, letak rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Namun karena perluasan, akhirnya masuk ke dalam areal masjid. Nabi pernah bersabda, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Rumah yang dimaksud dalam hadis ini adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan tempat tersebut dikenal dengan Raudhah. Cukup banyak keutamaan yang disandang oleh Ummul Mukminin Aisyah. Salah satunya seperti yang tersebut dalam sebuah hadis, bahwa keutamaan Aisyah atas para wanita yang lain bagai keutamaan tharid atau bubur daging atas jenis makanan yang lain. Nabi SAW hidup bersama Aisyah hingga beliau wafat. Namun dari pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan. Istri Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis ini wafat pada bulan Ramadan tahun 57 Hijriah, dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Sepeninggal Nabi, tepatnya pada masa kekuasaan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karena terjadi kesalahpahaman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama sahabat Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma menuntut agar Imam Ali mengusut dan menghukum para pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Karena mereka menganggap Ali tak melakukan apa yang dituntut,
Akhirnya mereka bertiga memimpin pasukan bertolak ke Basrah. Kedatangan pasukan ini akhirnya menimbulkan perang saudara antar umat Islam. Perang Jamal atau Perang Onta, demikian nama perang yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah tertawan dalam perang yang menewaskan banyak korban ini. Ali memperlakukan beliau dengan baik, bahkan Ali memerintahkan pasukan khusus untuk mengawal Aisyah kembali bersama para wanita Basrah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abu Bakar, saudara Aisyah sendiri. Demikian sekilas peristiwa yang pernah terjadi di antara para sahabat mulia. Catatan sejarah yang demikian karena benar telah terjadi sudah selayaknya untuk diketahui. Namun yang perlu diingat, mengetahui apa yang telah terjadi tersebut bukan untuk mengusut siapa yang salah, apalagi menghakimi, tetapi untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang pernah terjadi. Bila itu yang kita lakukan pasti akan bermanfaat, namun bila sebaliknya justru akan membawa mudarat atau kerugian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.